Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Durevansyah, mahasiswa program studi Sistem Informasi dari Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penelitian skripsi saya yang berjudul Penetration Testing website Diskominfo Samarinda menggunakan metode Open Web Application Security Project Web Security Testing Guide versi 4.2. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya ancaman serangan cyber yang menargetkan sektor pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan laporan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara tahun 2024 tercatat lebih dari 330 juta anomali traffic cyber di Indonesia, dengan sektor pemerintahan menjadi salah satu target utama serangan. Menurut artikel kalimantanbusiness.com, Provinsi Kalimantan Timur juga menghadapi tantangan serius dalam menangani ancaman cyber, khususnya dari serangan judi online. Data terbaru menunjukkan terdapat 236 serangan judi online yang menargetkan website perangkat daerah hingga tanggal 17 Agustus 2024. Salah satu instansi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengamanan informasi di sektor pemerintahan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo. Untuk mengatasi potensi kerentanan tersebut, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui penetration testing. Penetration testing merupakan metode pengujian keamanan yang dilakukan dengan cara mensimulasikan serangan layaknya seorang peretas, dengan tujuan untuk mengidentifikasi celah kerentanan, mengukur tingkat keamanan sistem, dan menentukan tindakan pencegahan yang tepat agar resiko serangan dapat diminimalisir. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode OWASP-WSTG versi 4.2. OWASP-WSTG merupakan panduan internasional yang dikembangkan oleh OWASP, berisi standar dan langkah-langkah sistematis untuk melakukan pengujian keamanan aplikasi web. Panduan ini membantu peneliti dan profesional keamanan dalam mengidentifikasi kerentanan, menilai tingkat resiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan pada aplikasi berbasis web. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan pada website Diskominfo Samarinda, khususnya pada website layanan SSO Samarinda Kota, dengan menggunakan metode OWASP-WSTG versi 4.2. Pengujian ini berfokus pada 4 kategori utama dari OWASP-WSTG, yaitu 1. Information Gathering, untuk mengetahui sejauh mana informasi sistem dapat dikumpulkan oleh pihak luar. Kedua, Configuration and Deployment Management Testing, untuk memeriksa apakah terdapat kesalahan konfigurasi atau pengaturan sistem yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Ketiga, Error Handling Testing, untuk menilai bagaimana sistem menangani kesalahan yang muncul, yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi sensitif. Yang keempat, API Testing, untuk menguji keamanan antarmuka pemrograman aplikasi atau API yang digunakan dalam sistem. Dengan mengikuti panduan OWASP-WSTG, kita dapat menentukan prioritas pengujian serta langkah mitigasi yang tepat untuk setiap kerentanan yang ditemukan. Adapun tahapannya seperti berikut. Baik, berikut panduan dari OWASP-WSTG versi 4.2 yang terdapat kode pengujian yaitu info 01, info 02, info 03, nama pengujian, objektif atau tujuannya, alat yang bisa digunakan, CWR, result, dan FKRR, dan status. Status ini dibagi menjadi 3, yaitu ada pas, isu, dan NA. Pas ini artinya tidak ditemukan isu kerentanan atau tidak ditemukan celah kerentanan. Isu ini artinya ditemukan celah kerentanan. Dan NA ini not applicable, artinya website ini tidak bisa dilakukan pengujian. Kita coba pada WSTG Info 01, Conduct Search Engine Discovery, Requirements for Information Message. Pengujian ini dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai macam kemungkinan informasi-informasi sensitif dan konfigurasi yang terindeks pada aplikasi website dengan mesin pencari Google. Contohnya dengan memasukkan parameter site dan file PDF. Hasil dari parameter ini tidak ditemukan informasi sensitif yang berupa username atau password. Maka hasil pengujian WSTG Info 01 ini dinyatakan pas atau tidak ditemukan celah kerentanan. Dan mungkin selanjutnya bisa pada pengujian 03, yaitu review server metafile for information linkage,
Pengujian ini untuk mengetahui apakah terdapat file konfigurasi atau metadata server yang secara tidak sengaja terekspos informasi penting kepada publik dengan cara mengidentifikasi file tersembunyi, yaitu jalur direktori atau file pada server web. Di sini kita menggunakan tools search. Search ini berfungsi untuk menelusuri direktori dan file tersembunyi pada server. Hasil dari research ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang dapat dilihat, hasil dari research ini akan menampilkan file direktori yang tersembunyi. Di sini kita menggunakan file konfigurasi seperti JSTOR, promo.txt, config, dan lain-lainnya. Hasil pengujian ini menyatakan isu karena file konfigurasi yang seharusnya tersembunyi dapat diakses oleh publik. Dan kita akan coba beberapa lagi pada pengujian information gathering, yaitu pada info 06 dengan identifikasi aplikasi entry point, yaitu pengujian dengan menelusuri berbagai titik masuk pada aplikasi web yang memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara pengguna dan sistem. Di sini sebelumnya saya sudah pernah mengakses melalui Burp Suite. Melalui Burp Suite dengan pengujian brute force. Dengan cara kita masuk sebagai internal, kasih sembarang saja. Dan di sini sistem tidak dapat membuat akun sebagai pegawai Diskominfo atau eksternal. Melalui Burp Suite, saya berhasil membypass sistemnya dan berhasil login sebagai pegawai atau eksternal. Ini hasil akunnya dan passwordnya. Dan ini tampilannya jika sudah berhasil masuk. Yang dimana di sini kita terbaca sebagai officer. Dan dalam fitur send feedback ini kita bisa memasukkan script SQL injection dan hasil input berbasis script injection pada form send feedback menampilkan bahwa sistem menerima dan memproses input tanpa menunjukkan pesan kesalahan. Yang seharusnya pada saat kita menginput script ini dan kita saat send feedback ini mengirimkan pesan ini, seharusnya sistem tidak memperbolehkan pesan ini untuk masuk. Dan hasil pengujian menggunakan Burp Suite dengan metode brute force menampilkan hasil registrasi tadi yang sebelumnya saya telah gagal dan saya sudah berhasil. Ini menampilkan bahwa password yang dimasukkan oleh brute force itu seperti ini dan emailnya ini. Pengujian ini menyatakan isu karena penguji dari luar lingkungan internal berhasil melakukan login sebagai pengguna dengan role internal atau officer, dengan akun tersebut langsung muncul dalam sistem tanpa adanya validasi tingkat lanjut atau pembatasan akses berbasis otoritas.
Nah, itu bisa pada pengujian info 08 dan info 09 yang telah digabungkan menjadi satu pada info 08, yaitu kita mengidentifikasi teknologi dan framework yang digunakan pada website. Untuk mengidentifikasi teknologi yang digunakan pada website, kita bisa menggunakan tools yang namanya web browser. Di sini kita bisa mendownload dulu di extensionnya. Ini jika telah di-download, tinggal pencet saja. Maka akan menampilkan teknologi atau framework yang digunakan oleh website ini. Seperti website sepertinya Nginx, operating sistemnya Ubuntu, di frameworknya Bootstrap dengan versinya yang digunakan. Dan contoh yang lainnya pada pengujian penetrasinya ini yaitu pada pengujian pada configuration and deployment management testing, yaitu pada tes cloud storage. Pengujian ini dilakukan dengan meninjau bagaimana aplikasi SSO dapat mengelola layanan penyimpanan eksternal berbasis cloud. Berdasarkan hasil observasi terhadap kode sumber halaman web, ditemukan bahwa situs menggunakan Amazon S3 sebagai media penyimpanan objek. Dengan yang ditandai dengan pemanggilan gambar melalui domain Samarinda Kota S3 software 1 Amazon AWS. Kita dapat mengetikkan melalui view capture atau inspek halaman. Media penyimpanan ini berbasis cloud atau AWS. Kita dapat menyimpan gambar ini melalui tools atau teknik yang bernama Pur. Contohnya seperti berikut ini. Terus enter. Nah, sistem sudah berhasil. Kita berhasil mendownload gambar yang tersimpan dalam website itu. Saya cek di file home. Kemudian saya telah mencoba mendownloadnya juga, dan hasilnya muncul seperti ini. Jadi pengujian ini dinyatakan isu karena file gambar yang berada di paket Amazon S3 dapat diakses secara publik tanpa autentikasi yang berpotensi menimbulkan kebocoran informasi. Dan selain menggunakan Mapplayer, kita juga bisa menggunakan Wattpad. Dari Wattpad ini sendiri berhasil menampilkan teknologi atau framework yang digunakan, dan sini kita berhasil menemukan author atau pembuat dari website SSO Samarinda ini.
Mungkin itu beberapa hasil pengujian yang bisa saya sampaikan pada video penetration testing ini. Dan dari hasil dari penetration testing itu dibuatkan dalam bentuk tabel penjelasan temuan, status, dan saran rekomendasi perbaikan. Seperti pada tabel ini terdapat ID-nya, nama pengujiannya, temuannya, keterangan, status, dan sarannya. Setelah dibuatkan hasil dari pengujian yang telah ditemukan, baru dibuatkanlah kesimpulan dan sarannya. Hasil dari pengujian penetration testing ini dibuatkan kesimpulan dan sarannya. Yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode UAP-STG dapat mengidentifikasi sejumlah kerentanan pada website SSO di Sumpo Samarinda. Ditemukan sistem memiliki kelemahan pada konfigurasi dan keamanan komunikasi seperti file konfigurasi yang dapat diakses publik. Selanjutnya, termuka administrasi berupa cPanel dan bucket Amazon S3 dapat dibaca tanpa autentikasi dan beberapa URL berbahaya masih teridentifikasi oleh mesin pencari. Dan juga kelemahan pada mekanisme autentikasi dan validasi input, sistem login dan registrasi memungkinkan pengguna dari luar Diskominfo membuat akun dan langsung memperoleh peran sebagai officer tanpa verifikasi tambahan yang menandakan yang namanya kontrol otorisasi. Selain itu, fitur send feedback masih menerima input berbahaya berupa script injection, membuka peluang terjadinya XSS atau cross scripting. Kasus menunjukkan bahwa tingkat kerentanan website SSO Samarinda masih berada kategori low severity, artinya tidak ditemukan celah kritis, namun masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat dimanfaatkan jika tidak segera diperbaiki. Dan berikut ini ada pun saran dari penelitiannya. Yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya fokus pada aplikasi SSO, tetapi juga mencakup layanan digital yang lain yang terintegrasi. Mungkin pada penelitian selanjutnya menggunakan metode tambahan selain STG seperti ASVS atau NIS SP815. Dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pengujian ke arah pengujian mobile security jika SSO digunakan pada aplikasi. Ini salah satu pengujian penetrasi sederhana pada website si Thomas. Terus registrasi dan pelaporan Thomas ke Taman Gelang yang sudah tidak digunakan dan saya gunakan sebagai pengujian penetration testing. Jadi terdapat login yang perlu memasukkan username dan password, dan di sini saya akan membypassnya dengan SQL injection, yaitu perintah atau command admin. Nanti kita coba login. Nah, kita sini sudah berhasil masuk ke dalamnya index PHP. Dan hasil ini kita juga bisa menggunakan Gearsearch untuk menemukan file directory atau seperti ini dan menggunakan fungsi dir atau dir browser untuk mendeteksi direktori yang tersembunyi atau file atau konfigurasi yang tersembunyi dari website atau tidak terbaca. Sini ada asset, ada form, ada image, dan lain-lain. Kita coba. Nah, kita berhasil masuk ke dalam profilnya. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penelitian skripsi saya yang berjudul Penetration Testing Website Diskominfo Samarinda menggunakan metode OAP-STG versi 4.2. Sekian dari saya, terima kasih.